Oke, selamat malam semuanya. Ya, seperti biasa, malam ini kita akan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. YFTalk edisi 20 Juli 2022. Di edisi kali ini, edisi 21 Juli 2022, kita akan memberikan update pembahasan minggu lalu ketika kita membahas terkait skenario terburuk IHSG. Ya, ini IHSG ya, prediksi IHSG apabila suku bunga naik ya. Dan hari ini kita sudah membaca semuanya, mungkin sudah Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa BI mempertahankan suku bunga acuan. Ya, artinya ini adalah sentimen yang positif yang mungkin ya sudah direspon oleh market kemarin, dan hari ini memang tidak melanjutkan kenaikan ya, karena ya wajar IHSG sudah mencapai target pullbacknya di 6.880 sesuai dengan stock call ya. Jadi setelah menyentuh level 6.880 yang kebetulan adalah EMA 60 di daily ya, IHSG tertahan di situ saat ini ya. Jadi memang kita akan melihat pelemahan rupiah akibat dari ya masih dipertahankan suku bunga ya, dipertahankannya suku bunga, sehingga ya ini akan cepat atau lambat rupiah akan tetap melemah seperti halnya mata uang yang lain terhadap USD. Dan kita juga sudah bahas terkait pelemahan rupiah di akhir bulan Juni kemarin ya. Ya, ini kita sudah pasang targetnya berapa pelemahan yang akan terjadi, dan mungkin ini akan ya menjadi sesuatu yang kita bisa persiapkan apabila kita sudah tahu berapa kira-kira target turun atau melemahnya ya. Nah, karena suku bunga masih dipertahankan, artinya ini akan menjadi hal yang positif dalam paling tidak ya sebulan ke depan gitu ya. Semoga masih dipertahankan dan kondisi ekonomi kita masih baik ya, dan inflasi juga terkendali sehingga ya memang tidak perlu dinaikkan gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kira-kira IHSG ini ke depannya. Nah, jadi kita akan bahas. Sebelum kita bahas ya, silahkan apabila Bapak Ibu merasa YFTalk ini bermanfaat, silahkan klik like, dan apabila Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Oh ya, kita juga akan sedikit ada studi kasus terkait bagaimana kita melakukan trading di saham yang sudah naik tinggi, kita anggap sudah naik tinggi namun masih ada potensi naik. Banyakkan trader takut untuk masuk karena takut nyangkut dan sebagainya. Nah, kita akan ada studi kasus di saham Raja nanti ya. Ini kita akan share beberapa poin-poin yang mungkin Anda bisa pelajari, tapi nanti kita akan bahas di akhir ya, di akhir sesi YFTalk malam ini edisi 21 Juli. Oke, kita langsung bahas IHSG dulu. Bagaimanakah kira-kira ke depan IHSG? Apakah setelah dipertahankannya suku bunga ini akan menjadi indikasi yang positif atau IHSG melanjutkan bullish dalam jangka menengah panjang, karena memang trennya masih uptrend ya. Jadi kalau menurut kami selama IHSG masih di atas EMA 60 secara monthly ya, pergerakannya masih akan ke atas dalam jangka menengah panjang, dan memang ya market kita relatif ya kinerjanya sangat positif dibandingkan dengan kinerja bursa-bursa yang lain ya. Jadi memang kita sangat diuntungkan dengan menjadi negara penghasil komoditas ya. Harusnya kita bisa menjadi salah satu negara yang beruntung di saat ini ya gitu. Jadi kenapa IHSG cenderung berkinerja lebih baik, karena memang banyak emiten-emiten yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, emiten energi, batu bara, komoditas-komoditas yang lain, itu bahkan beberapa masih belum naik sebenarnya ya. Nah, inilah yang mungkin masih memberikan peluang ke depan di IHSG masih akan bullish. Nah, kita harus bisa mengantisipasinya gitu ya. Artinya kita juga harus melihat mana-mana saja yang berpotensi masih memiliki ruang naik yang tinggi. Atau sekarang beberapa minggu terakhir ini terjadi koreksi besar atau diskon besar-besaran, padahal dia masih dalam jangka menengah panjang dia masih naik. Inilah yang menjadi perhatian mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki strategi jangka menengah ya, jangka menengah. Kita nggak bilang jangka panjang karena ini komoditas, tentu saja ada siklusnya, ada siklus naik dan siklus turun yang mana ya kita harus bisa mengikuti siklus naiknya dan menghindari siklus turunnya gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya selama secara global saat ini komoditas masih
naik ya, kita harus bisa memanfaatkan itu. Nah, IHSG kemungkinan besar akan mengikuti itu, mengikuti tren komoditas. Kalau komoditasnya ya kita katakan misalkan harga batu bara, harga minyak, kemudian harga CPO masih dalam fase koreksi, ya mungkin masih akan cenderung akan ya koreksi atau mendatar atau konsolidasi. Koreksi itu kan bisa koreksi mendatar, ada koreksi turun. Nah, ini sangat tergantung tentu saja. Nah, juga kita harus perhatikan kondisi perekonomian kita juga, itu juga sangat penting. Sejauh ini so far masih aman. Kita masih melihatnya masih cukup baik meskipun memang masih dalam fase pemulihan di beberapa sektor setelah pandemi kemarin. Itu yang jelas kita harus melihat ini sebagai hal yang positif setidaknya selama sebulan depan untuk dipertahankannya suku bunga, sehingga ya harusnya investor-investor tetap mempertahankan posisi mereka di market ya, dan tentu saja mereka akan tetap mengincar saham-saham yang berhubungan dengan komoditas tentu saja untuk saat ini ya. Nanti kalau udah selesai fase siklusnya ya udah selesai gitu ya. Nah sekarang ini masih kita melihat IHSG ini masih akan sangat diuntungkan dengan masih naiknya harga komoditas gitu ya, beberapa harga komoditas. Kita nggak akan bahas satu persatu karena banyak sekali. Yang jelas Bapak Ibu bisa pelajari itu ya. Nah bagaimana dengan teknikal jangka pendeknya? Kalau menurut saya sama seperti pembahasan kemarin, selama dia masih bertahan di bawah EMA 60 belum tutup di atasnya, kemungkinan masih akan cenderung retest 6.750 supportnya ya. Nah semoga besok bisa atau minggu depan bisa breakout di atas 6.800 atau 6.900 ke atas, sehingga tren berlanjut naik. Sekarang ini memang masih kita lihat dulu. MACD cukup bagus ya. Jadi kita patut melihatnya mana saham-saham apa saja yang kita bisa ambil. Kalau kami akan memperhatikan memang tentu saja kita melakukan diversifikasi, namun lebih ke bobot kita akan mencari yang memang masih berpotensi, ada potensial upside yang masih besar, dan memang beberapa minggu ini masih dalam fase koreksi ya. Memang kita masih melihat ini akan ada kesempatan ya. Jadi peer dan peers sedang mempersiapkan beberapa posisi baru ya. Kemarin kita sudah mengambil posisi yang sangat singkat dalam waktu kurang dari 1 bulan naik 100% hari ini. Nah, kita nggak mau yang begitu sebenarnya karena terlalu cepat. Jadi kita akan mencari beberapa opsi pilihan yang akan menjadi ya kita katakan menjadi andalan kita di beberapa bulan ke depan. Sebenarnya kita sudah akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini, namun masih ada yang kurang ternyata. Nah itu yang nanti kita akan tunggu saja di peer ataupun di peers ya. Oke, jadi yang jelas begitu kondisi IHSG saat ini masih dalam ya penentuan di EMA 60. Kalau dia bisa break dan tutup di atasnya ya itu akan secara teknikal harusnya akan melanjutkan tren bullish jangka menengah panjang. Oke, kita lanjut ke saham. Raja kita akan bahas terakhir nanti. Mohon bahas Excel TP di berapa ya? Saya punya di 2300. Apakah saat ini Excel akan koreksi dulu atau melanjutkan kenaikan? Mungkin untuk swing ya, atau untuk trading ya. 2300 modalnya, sekarang ini harga di 2460. Jadi untuk Excel Komindo sendiri memang masih dalam tren turun ya. Tren turunnya ini kita bersihkan dulu supaya lebih terlihat jelas. Ini memang tren yang ini sudah dipatahkan, namun ada EMA 60 yang ternyata juga menjaga saham ini tetap dalam tren turunnya. Nah, kalau kita swing memang target idealnya ada di EMA 60 itu pertama, kedua ada di 2700. Kalau misalkan punya di 2300, sekarang ini artinya sudah profit ya, artinya 2300 itu kan di sini ya di relatif rendah di sini harusnya memang sudah take profit 11 di atas 10% itu sudah di take profit untuk trading ya. Nah, ini belum bisa di hold seperti trend following karena memang masih turun. Nah, ya kalau saran saya sih take profit sebagian untuk mengantisipasi ternyata dia kembali turun ke support ini lagi gitu ya, karena memang masih kecenderungan turun. Nah, beda cerita kalau ternyata dia bisa tutup di atas EMA 60, Anda bisa hold. Memang ini sedikit agak telat kalau Anda konsultasinya hari ini ya. Karena ya yang terbaik adalah di tanggal 20 Juli ya, ketika dia menyentuh EMA 60 di 2560 ini. Karena sudah terbukti
di pengujian atau pembentukan lower high terakhir EMA 60 ini bisa menjadi target ya. Oke, jadi apakah masih bisa naik lagi? Mungkin masih bisa, makanya take profit sebagian, kemudian proteksinya bisa dinaikkan di modal. Kalau dia turun kembali 2300 ke 2300 atau ke bawah 2300 artinya dia lanjut downtrend gitu kan. Nah, kalau misalkan kita take profit sebagian kemudian dia turun mungkin mendekati 2300, kita bisa melakukan buyback lagi untuk swing ke berikutnya gitu ya. Seperti itu. Ya, ini lagi-lagi memang kadang kita harus konsultasi di saat momentum itu datang ya, atau akan datang, bukan sudah lalu. Ini menurut saya take profitnya sedikit ya, sedikit. Harusnya kemarin dapat di harga yang lebih baik di atas 2500 ya harusnya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena ya bisa saja dia menguji kembali ke sana. Yang jelas ini sudah di area target swing ya. Begitu kira-kira, semoga menjawab. Menurut saya seperti itu. Tadi jual sebagian CAKK di TP 200. Kemarin kita sudah bahas ya, TP 200. Masih sisa, apakah bisa lanjut ke atas 200? Ya, selama dia masih strong ya masih akan ke atas ya. Nah, ini memang sudah sangat tinggi ya. Apakah bisa di atas 200? Ya, kalau kita lihat dari historicalnya ya sangat memungkinkan. Ini adalah salah satu saham yang saya singgung tadi. Kita memang kurang banyak akumulasi saham ini di peer ya. Jadi peer itu beli ya di awal kalau nggak salah di awal bulan Juli. Saham ini masih di harga 100. Kita coba cek TP-nya berapa setelah 200. Saya nggak hafal karena ya itu ya tugasnya advisor di peer. Nah, ini ya peer ya, 11 Juli ternyata bukan awal banget ya. Sayang sekali kita nggak beli banyak karena ini memang small cap, nggak bisa mungkin kita beli sebanyak-banyaknya bisa sampai maksimal gitu ya. Jadi ini kita beli, kita nggak akan bahas ini, kita langsung ke TP-nya saja. Jadi target saham ini itu ke 250 ke atas setelah 180 ya. Kalau di PTR targetnya di 200, kalau di peer itu di 250. Jadi kalau misalkan hari ini turun, ya wajar dong kan, banyak orang mengincar 200 untuk target swingnya gitu ya. Nah, kalau misalkan 250 ini apakah bisa? Kemungkinan besar bisa 250 bahkan 290. Namun ya lagi-lagi ini saham super agresif, artinya ya gojek-gojekannya juga signifikan, bisa ARB dulu beberapa hari kemudian naik lagi dan sebagainya. Nah, Anda pengen seperti apa? Anda siapnya seperti apa? Kalau sekarang ini ya kalau trading jelas sudah take profit di 200. Kalau masih sisa mungkin masih pengen hold, ya bisa dipasang proteksi di 160 ke bawah. Kalau 160 ke bawah berarti dia akan membentuk wave turun kembali ke 120 lagi. Nah, itu kan nggak mau kan, Anda sudah floating profit. Misalkan Anda ikut peer beli di 100 tanggal 11 tuh ini ya, itu Anda sudah floating profit sekitar 60 ya. Tadi kita take profit 80%-an ya, sekarang ini 60%. Ya harusnya ini bisa 100% lebih memang. Secara kita akan bahas nanti di pembahasan terkait Yeftok investing, Yeftok for investing ya, nanti kita akan bahas mungkin di hari Minggu. Kalau ada waktu saya akan buatkan video bagaimana kita memilih saham-saham yang layak invest di saat kondisi seperti hari ini ya. Nah, kira-kira akan seperti apa, nanti kita akan bahas. Salah satunya ini ya saham apa namanya ini saya dapat di awal bulan kemarin, kemudian saya ACC untuk dimasukkan di peer untuk membantu investasinya lebih cepat ya. Ini sangat-sangat cepat ya, kita juga di luar dugaan naiknya begitu cepat ya. Nanti kita akan bahas. Yang jelas ya, selamat buat member peer ataupun private trading room yang masih hold saham ini. Oke, untuk 200 ke atas bisa, namun Anda harus nikmati ya gocekan saham ini kan small cap tentu saja ya, jadi pastinya agresif ya pergerakannya gitu. Oke. Mohon bahas saham Dewa untuk trading, apakah menarik nunggu di atas 7 bulan dulu baru berani masuk? Oke. Kita coba lihat Dewa.
Kita lihat Dewa ini sekarang ini membentuk sebuah pola konsolidasi ya, seperti ini. Kapan bagusnya kalau melihat dari pola yang seperti ini? Tentu saja kita harus menunggu dia keluar dari skenario ini, skenario konsolidasi menyempit ini. Di berapakah? Tentu saja ini tergantung ya, kalau dia bisa naik di atas 60 misalkan besok, ya itu sudah bisa. Namun sekali lagi masing-masing orang punya rules masing-masing. Kalau kami di atas 70 agar menghindari, karena kami menghandle banyak orang yang ada yang paham terkait proteksi, ada yang tidak paham proteksi, ada yang baru-baru belajar kemudian ikut PTR. Kalau kita trading di saham Dewa atau saham lain yang di bawah 70, kami mengkhawatirkan, bukan berarti sahamnya jelek, kami mengkhawatirkan mereka yang baru-baru ini yang belum mengerti yang namanya trading itu ada namanya stop loss atau proteksi atau batasan resiko, mereka membiarkan turun dan menyangkut di 50. Nah, itu yang nggak mau ya. Kita menginginkan mereka berproses dengan baik, dengan aman ya. Lagi-lagi ya masing-masing ya, kadang juga kita trading di saham-saham yang aman banyak yang melakukan kesalahan sehingga menjadi tidak aman juga ada. Namun sekali lagi ini akan lebih berisiko karena ke 50. Kalau di 50 itu apa resikonya? Resikonya adalah modal yang kita investkan atau kita tradingkan di sini kita akan sulit untuk meliquidkan atau menjualnya. Nah, inilah yang ya, kalau kita belinya sedikit misalkan sesuai dengan PTR misalkan beli 5%, jadi masih ada 90% lagi modal Anda. Nah, kalau misalkan nggak ngerti yang namanya PV, nggak ngerti yang namanya strategi alokasi di all in atau pakai margin atau pakai trading limit, habis itu kan. Nah, inilah banyak yang nanya kenapa nggak ambil saham Bumi di bawah 60 atau di 50-an. Ya itulah tadi, kita diikuti orang, kita harus tahu untuk menjaga mereka seperti apa. Tidak sama kalau saya trading sendiri ya bisa saja saya ambil, bisa saja. Namun mengabaikan hal itu secara teknikal Dewa ini harus keluar dulu, itu lebih bagus. Keluar dari penyempitan ini. Kalau dia sudah break di atas 60 atau ya memang di atas 70 itu akan lebih baik lagi kemungkinan. Karena transaksinya juga saat ini masih cenderung sepi, MACD juga menyempit. Lagi-lagi ya ini yang menjadi pilihan ini kita masuk sekarang atau tidak ya masing-masing orang. Karena ini kalau misalkan kita tradingkan pun sebenarnya bisa di area konsolidasi ini karena dia bisa naik 4%. Kalau kita cuma nyari 1 atau 2% ya bisa. Tapi kalau kita menginginkan ruang gerak yang lebih lebar, ruang gerak itu bukan berarti dia naiknya aja, tapi juga naik dan turunnya itu lebar. Ya kita tunggu dia keluar dari fase ini. Gitu ya kira-kira, semoga menjawab. Ya ini saya sampaikan apa yang saya pahami seperti itu. Kalau saya ya cara sudut pandang kami. Kalau kita melihat saham itu konsolidasi, kita akan skip dulu, menunggu dia keluar. Meskipun tetap akan ada risiko, tetap akan ada risiko dia gagal kemudian balik lagi ke area konsolidasi. Tapi itu akan lebih, ya itu akan lebih menarik kalau misalkan dia sudah tidak konsolidasi lagi. Harum minggu ini gimana? Minggu ini tinggal besok ya. Target pullback sampai berapa? Target pullback Harum. Oke, sekarang Harum berada di support, relatif support dan membentuk sebuah bottom ya sepertinya dengan neckline yang kemarin sempat gap up ya, dengan neckline saat ini di 1520-an atau 1000 gap ya 510. Target pullbacknya ke berapa? Kita akan ambil dari swing terakhir. Nah, kita anggap saat ini Harum tertahan di 0,2, artinya target pullback terdekatnya di 1700. Dengan catatan dia tidak turun kembali di bawah neckline ini. Oke, nah kita akan masuk ke sedikit materi ini, edukasi aja buat Bapak Ibu yang juga melakukan trading ya sekali lagi. Sebenarnya juga invest pun juga bisa ya, karena kita kadang namanya orang matanya cuma dua, apalagi secara dikelola sendiri pasti banyak yang terlewat lah. Gak mungkin semua Anda bisa ikuti atau semua Anda dapatkan. Bahkan kami pun yang menggunakan sistem pun pasti tidak akan semua dapat diambil ya, hanya beberapa. Nah kalau misalkan kita menemukan sebuah saham yang bagus, naik terus dan tidak turun-turun gitu ya. Nah bagaimana kita beli ini pertanyaan dari yang pertama ini, makanya saya ambil topik ini. Ini banyak dialami oleh orang yang mengakibatkan mereka nyangkut di harga Monas.
Sebenarnya yang membuat nyangkut di Monas itu bukan karena belinya ketinggian, bukan. Harga naik tinggi, bisa lebih tinggi lagi memang. Namun yang tidak dipahami adalah ketika dia beli tinggi, dia tidak tahu ini belinya sudah tinggi. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, ini yang saya ingatkan kepada pemula atau yang masih baru masuk belajar. Ya, Anda mengejar saham yang naik, Anda harus tahu itu sudah saham sudah naik. Dan namanya saham ada naik dan turun, tidak ada saham yang naik terus. Nah, kebetulan Anda lihat dia naik tidak seolah-olah tidak turun gitu ya. Anda tunggu turunnya kagak turun-turun, naik terus. Mau beli ragu gitu ya. Nah, takutnya dibeli kemudian turun. Nah, gitu. Jadi, selama Anda sebenarnya memiliki trading plan atau Anda punya proyeksi atau Anda punya alat analisa yang bisa menjelaskan bahwa saham ini masih bisa naik lagi meskipun sekarang ini sudah naik, itu sebenarnya baik-baik saja. Dan ketika Anda ternyata salah, ini yang perlu dipahami, Anda bisa salah. Ya, Anda bisa salah. Even menggunakan sistem canggih seperti yang kami gunakan. Ya. Ya, kalau kita nggak mungkin kan 100% winning ratio kita 100% nggak mungkin. Anda bisa pelajari itu di kinerja kami. Pasti ada yang profit, ada yang loss. 30 trade, ada yang loss 10, 11. Ya, sisanya ada yang profit besar, ada yang profit sedang, ada yang profit kecil. Ya, seperti itulah. Nah, ada yang mengejar harga saham yang sudah naik tinggi, ada yang membelinya di bottom. Nah, inilah. Ini yang perlu dipahami kalau Anda trading, ya, pastikan Anda memahami bahwa Anda bisa salah dulu. Ini Raja, case di Raja. Ini ada konsultasi kebetulan. Saya tadi cari-cari, ada yang konsultasi saham Raja enggak? Ini karena case-nya cukup unik karena saham ini naik lumayan signifikan, seperti ya tidak ada turun-turunnya, tidak ada wave turun sampai dengan kenaikan 100. Ya, kalau misalkan kita lihat dari kenaikan awal di Juli awal sampai dengan hari ini tuh sudah naik 148%. Bayangkan kalau mau beli kan takut ya, udah naik 100% mau beli nanti takutnya dibanting turun, ya kan. Nah, ini ada konsultasi di tanggal 14 Juli yang lalu. Selamat siang Pak, minta tolong analisa saham Raja. Begini ya, kalau Anda jadi member, baik itu PTR ataupun PIR, Anda konsultasi yang seperti ini ya. Tertarik dengan saham Raja, minta tolong analisa. Sesi pembukaan selalu ragu untuk beli, akhirnya harganya naik terus. Apakah masih ada potensi untuk naik lebih tinggi? Kalau beli sebaiknya nunggu di harga berapa? Nah, di sini advisor saya di PTR menjelaskan sampai dengan sesi pagi, kan ini konsultasi jam 12 siang, jam makan siang nih, dijawab jam 1 ya. Nah, sampai dengan sesi pagi tidak ada indikasi koreksi, jadi Raja masih potensi lanjutkan naik ke resist terdekat 750 sampai dengan 800. Itu tanggal 14 Juli ya, harga masih 600 atau 500. Nah, sebaiknya beli langsung saja atau nunggu di level tertentu. Nah, kalau mau, ini advice-nya ya, kalau mau beli, kalau mau bisa beli di harga saat ini, tapi proteksinya harus ketat. Ini yang menjadi garis bawah. Proteksinya harus ketat di 590 karena saham ini sudah relatif tinggi naiknya. Jadi poin pertama, saham ini belum ada indikasi koreksi, artinya saham ini masih bisa naik. Poin kedua, Anda bisa beli tapi dengan proteksi yang ketat. Di sini sudah dijelaskan poinnya 590. Seperti itu. Jadi apakah boleh misalkan mengejar saham tadi ya, keramik tadi ya, saham Cahaya Putra tadi ya, Cahaya Putra Asa Keramik tadi. Misalkan nih beli di hari ini, apakah boleh dengan menargetkan 250 karena belum ada indikasi turun nih sampai dengan saat ini? Boleh, tapi Anda bisa proteksi kalau ternyata dia turun atau Anda ternyata belinya memang terlalu tinggi, ya Anda bisa proteksi itu dan nanti buyback di bawah. Lihat di PTR. Mungkin Anda melihat merah, tapi di bawahnya akan ada hijaunya. Ya, kita cut saham tertentu, kemudian kita buyback di bawah dengan profit yang lebih besar. Nggak masalah. Anda cut 5%, Anda profit 20%. Nggak jadi masalah. Misalnya seperti itu. Ternyata turun, setelah Anda beli ini turun. Ya kan? 7% lah katakanlah, atau terserah mau dibatasin berapa lossnya, itu terserah Anda, tergantung masing-masing. Tapi secara teknikal kalau dia turun di bawah 160 berarti dia akan turun kembali bisa di 132 atau di 119. Kalau di case-nya Raja tanggal 14 tuh ini ya,
Nih, kita buka sesi paginya. Tanggal 14 tuh ini ya. Ya, kalau misalkan dia beli di 535 kemudian dia turun di 590 ini ya. Di sini itu lossnya 6%. Sedangkan potensinya ke 800, tentu saja itu potensi upside-nya lebih besar dari potensi risk-nya. Bahkan risk-nya bisa dibatasi lebih kecil lagi. Gitu. Nah, ya. Jadi seperti itu. Mengejar saham yang sudah naik tinggi itu boleh, namun harus tahu bagaimana cara keluarnya. Jangan sampai Anda nyangkut seperti orang-orang di luar sana. Ya, banyak yang nyangkut di saham, misalkan katakanlah saham-saham yang kemarin pesta itu seperti saham-saham bank digital seperti Arto itu kan kemarin naik tinggi, atau Tekim, INKP sampai membuat sebuah komunitas investor saham tersebut dan datang derupsnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai gara-gara nyangkut jadi investor gitu loh ya. Jadi tentu saja Anda sudah tahu maksud Anda beli saham ini untuk apa, untuk trading kah, untuk invest kah, dan reaksi Anda ya harusnya sesuai dengan strategi atau maksud Anda tadi gitu ya. Semoga menjawab. Kalau misalkan Anda memang harusnya konsultasi supaya nanti advisor saya bisa membantu Anda baik itu untuk trading ataupun investasi. Tentu saja kalau Anda member peer atau peers ya konsultasinya tentang investasi loh ya. Masa tanya support resist ya. Konsultasilah tentang saham A ini fundamentalnya bagaimana kira-kira. Momentum belinya seperti apa. Kalau sekarang ini menunggu dulu atau gimana untuk invest beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Nah, kalau trading ya sekarang ini saham ini bisa naik berapa persen jangka pendek untuk swing. Seperti itu ya. Jadi peer, PTR, peers itu dipisahkan karena ketiganya memiliki perbedaan. Orang-orang di dalamnya bahkan di PTR pun kalau perlu dipisah. Emang trading kan ada beberapa, ada trend following, ada swing, dan itu pun orang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, profil yang berbeda. Tapi kami memang belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk bisa men-split layanan tersebut, sehingga ya sementara ini kita pisahkan menjadi dua tadi, investing dan trading. Itu memang sangat berbeda. Nah, sedangkan di luar sana trading dan investasi dijadiin satu, bagaimana ruwetnya gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan beli untuk trading karena turun menjadi invest. Nah, itu yang nggak boleh. Boro-boro ya, kayak gitu ya. Kadang kita membeli itu kita nggak tahu mau trading mau invest, pokoknya beli aja. Nah, itu yang malah lebih parah lagi, bahaya gitu ya. Kita memiliki modal itu sebaik mungkin dikelola dengan baik dan penuh dengan kehati-hatian. Ya, terlalu hati-hati juga nggak boleh. Kita harus berani mengambil risiko, namun jangan juga asal-asalan gitu loh ya. Apalagi Anda sudah join PTR Peer dan Peers, Anda punya advisor yang sudah berpengalaman ya, memiliki sistem ya, yaitu dimanfaatkan selama Anda masih menjadi member gitu loh ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Maksud saya tetap agar Bapak Ibu dapat teredukasi dengan baik, dapat trading dan investasi yang baik, portofolionya tumbuh seperti yang kami lakukan di PTR dan Peer dan Peers ya, yang sudah kami contohkan ya. Trading atau investasi itu bisa berhasil dan benar, tapi yang jelas goal kita adalah pertumbuhan. Kalau masalah loss dan profit itu hal yang biasa ya. Itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di FTalk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share. Selamat malam dan selamat istirahat.